Shalom, selamat pagi. Kembali saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudari semua dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan Balikpapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan yang sudah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami, sehingga firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini boleh kami pahami dan kami mengerti ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari 1 Samuel pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya beri tema yaitu tetap rendah hati dan taat. Tetap rendah hati dan taat. Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel meminta agar mereka diberikan seorang raja untuk memerintah atas mereka seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, yang dipimpin oleh raja-raja. Permintaan mereka disampaikan kepada Nabi Samuel. Sempat Nabi Samuel merasa marah atas permintaan mereka tersebut. Ia merasa ditolak karena selama ini Nabi Samuel lah yang memimpin sebagai hakim atas bangsa ini. Sehingga ada rasa ketersinggungan saat mereka meminta seorang raja. Tuhan menenangkan hati Samuel dan mengatakan agar ia tidak marah. Sebab bukan Samuel lah yang merasa ditolak, tetapi melainkan Tuhanlah yang ditolak oleh bangsa Israel. Raja pertama Israel adalah Saul. Coba kita baca di pasalnya yang ke-9 dan ke-10. Kita kembali membaca pasal 9 dan pasal 10. Kita membaca keseluruhan bagaimana proses Saul dipilih dan diurapi menjadi raja oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ya, dari pasalnya ke-9 itu kita melihat bagaimana proses Saul dipilih dan diurapi menjadi raja oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Bapak Ibu serta saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, kita akan mendapatkan kesan bahwa Saul adalah seorang yang rendah hati. Ia berparas elok, berbadan tinggi, dan memiliki sikap yang baik hati. Pemilihan dan pengurapan Tuhan atasnya disertai dengan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-9 tadi pembacaan kita disertai dengan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga memenuhi Saul dengan rohnya sehingga Saul mengalami kepenuhan seperti nabi. Saul diperlengkapi Tuhan dengan banyak sekali karunia untuk menolongnya dalam melayani Tuhan, untuk pemimpin bangsa Israel dengan cara yang benar.
Nah, saudara-saudari serta Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa hatinya diubahkan. Kuasa Roh Kudus memenuhinya, tubuhnya diberi kekuatan, dan ia dibimbing serta didoakan oleh Nabi Samuel. Bapak Ibu serta saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tapi sayang, Saul tidak menjaga sikap, kerendahan hati, dan ketaatannya kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu baca dalam, Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, membaca dalam 1 Samuel 13 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Bagaimana Saul mengambil alih peranan Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia tidak menunggu kedatangan Samuel, tapi Saul merasa bahwa ia pun pantas untuk melakukan tugas Samuel tersebut. Saul mungkin berpikir dalam hatinya bahwa ia pun pantas untuk melakukan tugas Samuel itu, karena ia pernah mengalami kepenuhan seperti nabi, sehingga hal itu membuatnya merasa tidak memerlukan Nabi Samuel. Tapi akibat dari tindakannya itu, Tuhan menetapkan seorang yang lain, yaitu Daud. Tuhan memilih seorang dari yang lain, yaitu Daud, untuk menggantikan Saul di kemudian hari sebagai raja. Saudara serta Bapak Ibu serta saudari kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kuasa Tuhan, kita diberikan Roh Kudus dan berbagai karunia roh untuk dipakai melayani Tuhan. Sesama kita diangkat dan dilayakkan Tuhan untuk melayaninya. Kita harus berhati-hati, saudara, dengan dua kesalahan seperti yang dilakukan Saul. Kita harus berhati-hati dengan kesalahan yang dibuat oleh Saul. Yang pertama yaitu, jangan sampai kita menjadi sombong atau tinggi hati secara rohani, karena merasa diri sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membaca dalam Lukas yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Ya, Lukas 9 hingga ayat yang ke-14. Saudara, Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa membacanya. Tuhan Yesus memberi nasihat melalui orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait suci. Seorang Farisi datang dengan kesombongan, sedangkan pemungut cukai datang dengan merendahkan diri dan hati yang hancur. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan karena memandang enteng kasih karunia-Nya. Dalam Roma 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, firman Tuhan, jika demikian apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mari saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, dua hal ini kita lakukan dengan rendah hati dan taat kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan taat dan rendah hati, jangan dengan sombong atau meninggikan hati kita, karena percuma kita melayani Tuhan kalau kita meninggikan hati dan merasa diri kita adalah orang yang paling pintar. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini.
Walaupun tidak begitu baik Tuhan, tetapi Engkau melihat dari hati kami. Engkau memperlengkapkan semuanya itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang taat kepadamu ya Tuhan, dan tetap rendah hati dalam segala hal. Tuhan adalah kerajaan sorga. Engkau memberkati kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur bahwa semuanya itu Engkau berikan kepada kami karena kami mampu untuk melalui pergumulan tersebut. Tuhanlah kerajaan sorga. Segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada hari ini ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih dan adil Tuhan.
hidup.